Mau bisnis sukses 2025? Tonton tayangan ini. Siap-siap, beban masyarakat Indonesia makin meningkat lantaran sinyal pajak pertambahan nilai atau PPN akan jadi dinaikkan pada tahun 2025 menjadi 12%. Jika berkaca pada negara ASEAN lainnya, PPN RI masuk dalam jajaran PPN tertinggi di ASEAN urutan kedua. Pemerintah memastikan memberlakukan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% mulai awal tahun 2025 meski telah memberikan sejumlah stimulus untuk mengatasi dampaknya ke daya beli, namun publik meyakini kebijakan tersebut akan makin membuat kelas menengah semakin susah. BI memandang ketidakpastian ekonomi masih tinggi ke depan. Selain itu, BI pun menilai pertumbuhan ekonomi global pada 2025 juga bakal berpotensi sama seperti tahun ini. Mari kita lihat diagram pertumbuhan ekonomi kita selama beberapa tahun belakangan ini setelah krisis COVID-19. Kita melihat ternyata pertumbuhan ekonomi kita hanya bergerak di sekitar 5%. Bahkan mulai tahun 2024 kita menyaksikan gerakannya mulai terjadi kemunduran. Kalau misalnya di tahun 2025, kalau menurut pandangan coach sebagai seorang konsultan, apa yang akan dihadapi oleh dunia bisnis sekarang? Kita perlu, jadi bicara bisnis itu sebenarnya bukan tentang bisnis apa, tapi bagaimana menjalankan bisnis. Jadi kata kuncinya bagaimana, bukan bisnis apa. Teman-teman, salah satu mungkin yang lagi current dan mungkin teman-teman bisa ngelihat langsung ya. Mungkin kalau kalian ngelihat Mi Gacoan lagi rame-rame banget ya nih, beliau ada di belakangnya juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, Cerita Untung, terima kasih untuk tetap support channel ini. Terima kasih untuk semua kritik saran yang masuk dan juga masukannya, idenya segala macam yang sudah terjalin di tahun keberapa ini ya, tahun kedua atau ketiga kita ya, dan memasuki di tahun yang baru ini makin lebih semangat lagi kita song-song semangat di 2025. Kita taklukan, semoga ini merupakan tahun Anda semua, teman-teman semuanya nih. Nah hari ini yang kita undang nih cukup unik. Beliau ini guru saya, bukan cuma guru saya, gurunya teman-teman saya juga gitu, para pengusaha, termasuk Tengku Wisnu juga. Bahkan banyak sekali para pengusaha yang saya kenal berguru juga sama beliau. Daripada saya tanya bagaimana kiat sukses dari teman-teman kita, langsung aja kita bawa gurunya ke sini. Tapi memang nggak mudah menemui beliau karena beliau nggak di Jakarta tapi di Kuningan. Alhamdulillah bisa kaderullah ada waktunya ke studio kita. Langsung aja kita ketemu dengan Coach Armala. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waduh, kalau ketemu Coach ini nuansanya positif teman-teman semuanya. Mesti sekali-kali ikut kelasnya Coach nih. Oh gitu ya. Waduh. Siap. Jadi banyak pengusaha yang kalau dengar nama Coach Armala udah paham, udah tahu siapa beliau. Jadi teman-teman yang mungkin baru kenalan dari channel ini, kita dengerin kisah dari beliau dan juga mungkin motivasi yang akan kita dengarkan sama-sama gitu. Coach, kalau boleh tahu, berarti Coach ini di dunia bisnis dari tahun berapa Coach? Dunia bisnis ya. Sebagai praktisi dulu. Sebagai praktisi betul. Saya berkarir mulai jadi praktisi itu tahun 93. 93 ya? 93 sampai 2004. 93 sampai 2004, betul, 11 tahun lah ya. Iya, itu meniti karir sebagai profesional. Setelah itu baru malang melintang di dunia bisnis, termasuk sebagai konsultan. Nah, ini dia. Ada satu cerita di mana Coach ini sempat kemudian membangkitkan sebuah perusahaan yang udah hampir jadi zombie gitu ya. Oh iya. Itu gimana ceritanya Coach? Oh itu masih jadi profesional itu. Itu masih? Iya. Oh itu bukan konsultan itu? Belum jadi konsultan itu, masih jadi profesional. Jadi waktu itu ada headhunter yang mau. Jadi begini ceritanya. Tahun 2002 itu saya resign saat itu dari perusahaan Jepang karena terjadi pergantian pemegang saham dan saya tidak cocok dengan pemegang saham yang baru. Jadi saya mundurlah dari sana. Nah, kemudian saya merintis bisnis waktu itu. Bisnis baru jalan belum 6 bulan, ada headhunter datang. Headhunter bilang, saya ada klien perusahaan besar dari Eropa baru mengakuisisi satu perusahaan di Singapura dan dia punya pabrik di Indonesia. Itu kondisinya sakaratul maut gitu ya. Jadi dari krisis tahun 98 berkepanjangan nggak selesai-selesai gitu.
Nah, dia melihat bahwa profil saya cocok untuk membenahin. Nah, jadi cerita masuklah ke perusahaan tersebut. Gitu. Nah, jadi saya di challenge karena waktu itu EBITDA-nya negatif 1,8 miliar itu. Jadi setiap bulan itu nombok. 1,8 miliar. Wih. Nah, saya dikasih target bahwa 1 tahun pertama itu harus break even. Dan tahun berikutnya harus untung. Ini kalau perusahaan Eropa itu saklek gitu ya. Kalau dalam waktu 2 tahun nggak sehat, ditutup pabriknya gitu. Oh gitu ya, nggak mau bleeding terus ya? Iya, jadi ya memang mereka kalau nggak bisa benerin tutup gitu prinsipnya begitu. Akhirnya saya menerima tantangan itu dan berjalan mulus gitu ya, meskipun banyak riak-riaknya karena saya harus memulangkan ekspatriat, harus berhentiin para manajer gitu. Oh, itu pasti banyak penolakan nanti ya. Ya, begitulah namanya perubahan ya, jadi banyak tantangannya. Ya akhirnya 6 bulan saya turun tangan itu artinya saya turun ke bawah. Ke bawah tuh sampai ke pabriknya? Sampai ke pabrik, sampai gitu? Ya jadi saya memposisikan sebagai supervisor. Jadi karena gini, kalau saya melatih itu kan nggak cukup di kelas. Ya, kadang-kadang mereka itu butuh contoh dan butuh mentor. Nah, maka saya memerankan sebagai mentor dan memberi contoh. Gitu ya. Jadi model dan mentor itu sangat penting sekali ketika kita mendidik gitu. Nah, jadi 6 bulan pertama itu saya pakai seragamnya supervisor, berada di lapangan ngajarin supervisor. Jadi bukan saya ikut benerin sendiri, tapi ngajarin sebenarnya. Nah, ngajarin supervisor sampai akhirnya supervisor bisa menjalankan perannya dengan baik, ya beres gitu. Jadi ngeberesin pabrik itu sebenarnya ngelatih orang, kata kuncinya gitu. Oh, jadi intinya human game nih tadi. Iya, bisa dibilang ujung-ujungnya orang gitu ya. Pabrik separah apapun orangnya aja. Apapun itu bisnisnya. Nah, belakangan pengalaman kemudian setelah itu saya jadi konsultan gitu ya. Ujung-ujungnya orang. Oh, gitu. Bagaimana kita memaksimalkan sumber daya manusianya sebenarnya? Betul. Itu pula alasan kenapa kami mendirikan Human Plus. Human, orang. Karena ujung-ujungnya orang gitu. Jadi sehat atau enggak perusahaan itu bagaimana maksimalkan potensi-potensi orangnya ini. Exactly. Wah, ini dia nih yang harus dibuka ya. Teman-teman, salah satu mungkin yang lagi current dan mungkin teman-teman bisa ngelihat langsung ya. Mungkin kalau kalian ngelihat Mi Gacoan lagi rame-rame bangetnya nih, beliau ada di belakangnya juga nih. Di dekat tempat saya ini ada 24 jam ngantri pakai motornya di mana-mana. Nanti kita tanya juga tuh, kok bisa begitu sih gitu? Apa sih sebenarnya yang dibedah gitu? Saya pikir itu kan waktu yang coach bangkitkan lagi perusahaan itu kan hubungannya sama industri apa itu coach? Packaging ya, itu packaging. Betul. Nah ini kuliner gitu. Iya. Bahkan sama Wisnu itu kan fashion nih ibaratnya. Betul. Kan? Jadi apapun bisnis ladang bisnisnya, polanya tuh mirip sebenarnya. Polanya mirip. Jadi bicara bisnis itu sebenarnya bukan tentang bisnis apa, tapi bagaimana menjalankan bisnis. Jadi kata kuncinya bagaimana, bukan bisnis apa. Jadi apapun bisnisnya, sepanjang kita tahu polanya, itu ya tinggal jalanin aja. Gitu. Wah, di sini langsung tersentuh nih. Ibaratnya berarti ada peran leadership di sana yang sangat berperan gitu ya. Wah, berarti kalau perusahaan itu belum sempat naik, berutannya kan leadernya nih. Wah, teman-teman nanya diri sendiri kayaknya nih. Nah, teman-teman, kalau mau mungkin lebih detail ngobrol sama coach itu bisa baca bukunya, judulnya The Manager. Ya. Salah satu buku yang cukup bestseller, The Manager. Salah satu ya. Betul. Setelah itu, kemudian kan itu tapi masih jadi praktisi. Karena waktu itu saya memang sebenarnya saya sudah pengen jadi entrepreneur waktu itu, cuman karena ya itu juga bisa dibilang accident sih. Jadi gara-garanya si headhunter itu meskipun saya sudah bilang saya sudah berhenti dari dunia profesional, tapi si headhunter itu kekeh, gitu ya, kekeh menghubungi terus. Akhirnya sampai waktu itu saya bilang, kamu berani bayar saya berapa sih memang? Gitu. Dia tanya balik, minta bayaran berapa? Terus saya tulis di post-it, kemudian saya tunjukin in US dollar, saya bilang, cilakanya nggak pakai nawar, langsung ngajak salaman. Loh,
jadi bisa lebih gede lagi. Padahal sebenarnya saya ngasih angka itu yang menurut saya nggak mungkin dia bayar saya segitu. Biar gitu. Ditolak gitu ya. Biar ditolak, jadi menolak halus gitu. Tapi ya saya pantang menarik ucapan, akhirnya ya saya bergabunglah di sana. Ya dan waktu itu memang karena di ultimatum 2 tahun, jadi kontrak saya 2 tahun waktu itu. Gitu. Nah, ya selesai dari situ meskipun dari regional office di Singapura itu minta saya teruskan, tapi waktu itu saya bilang ya saya komit 2 tahun aja gitu. Alasannya memang kepengen ngembangin sendiri atau? Saya ini tipe petualang, manajer petualang saya menyebutnya gitu ya. Jadi suka dengan tantangan. Jadi saya merasa tantangannya udah selesai. Suruh nyehatin pabrik yang sekaratul maut udah sehat, ya udah selesai dong tantangannya gitu. Nah makanya waktu itu saya merasa tantangannya udah selesai, ya sudah saya tidak tertarik lagi untuk meneruskan di sana. Terus lebih tertarik untuk coba challenge baru lagi. Betul. Nah waktu itu ini juga menarik ya, karena saya biasa workaholic gitu ya, bekerja 24 jam sehari di pabrik bagi saya biasa pada waktu itu. Kemudian merintis bisnis sendiri, cuman punya belasan orang, jadi jomplang. Ya kerjaan 1-2 jam punya beres sehari-hari gitu ya. Sampai akhirnya saya dibangunkan oleh Bill Gates. Bill Gates membangunkan saya. Bagaimana ceritanya Bill Gates? Jadi saya membaca buku biografinya Bill Gates. Saya kaget karena Bill Gates orang terkaya di dunia. Tahun 90-an itu Bill Gates udah nangkring ke 10 besar dunia itu. Tidurnya hanya 3-4 jam sehari. Nah saya waktu itu kerjanya karena tidak banyak aktivitas, kerjanya tidur melulu. Nah saya merasa dibangunkan oleh Bill Gates. Armala wake up. Kamu baru punya duit segitu, tidur melulu gitu. Nah dari situlah saya baru disadarkan, dan saya baru paham bahwa Tuhan yang menciptakan kita memang menyuruh kita untuk terus bergerak. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai yang satu kerjain yang lain. Betul. Jadi saya baru sadar, oh iya, kita manusia diciptakan ke dunia itu bukan untuk bersantai-santai, bukan untuk tidur-tiduran, ya, tapi untuk bergerak. Setelah selesai dari satu urusan, segera lakukan urusan yang lain dengan sebaik-baiknya. Itu Tuhan loh yang menyuruh, yang menciptakan kita gitu. Nah dari situlah saya kemudian melakukan self introspection analysis. Apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Dari situ kemudian saya merenung. Oh ya, dulu saya pernah benerin perusahaan yang kondisinya karut-marut jadi perusahaan kelas dunia. Pernah bangunin perusahaan Jepang dari rata tanah menjadi market leader. Pernah menyehatkan perusahaan yang lagi sakaratul maut menjadi sehat. Baru kepikiran, oh iya, kenapa saya tidak jadi konsultan? Karena sepertinya saya punya kemampuan di situ dan sesuai dengan passion saya. Kan tadi suka tantangan itu gitu. Nah makanya kemudian akhirnya saya mencari tahu bagaimana saya memulai karir sebagai konsultan gitu. Nah, tahun berapa tuh mulai itu? 2004. 2004 ya? 2004. 12 tahun. Udah 10 tahun berarti ya? 20 tahun. 2004. Ini 2024. Iya. 20 tahun ya. Waduh. Jadi sejak saat itu jadi konsultan tuh. Saya belum nikah itu. Oh ya. Belum nikah tuh. Waduh. Dari 2024 sampai sekarang udah berapa berarti perusahaan yang kemudian memakai jasanya coach ini? Rasanya sudah lebih seratusan perusahaan lah. Saya ada listnya, ada listnya. Tapi ya perusahaan-perusahaan ini juga punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang tidak mau diekspos namanya, ada yang pengen disebut-sebut. Pak Armal kan kalau ngajar suka nyebut-nyebut perusahaan, nama perusahaan saya disebut-sebut dong. Ada yang begitu. Bagian dari marketing. Iya, jadi macam-macam lah, gitu macam-macam. Nah, kira-kira itu kan di sisi lain bahwa memang coach ini memang mengkonsult atau juga mungkin mensupport perusahaan itu ya. Tapi di sisi lain juga kan membina juga nih. Seperti halnya ada kelas Human Plus gitu segala macam itu yang kemudian membina manusianya gitu. Betul. Yang kemudian membentuk menjadi manajer-manajer atau juga leader-leader di perusahaan masing-masing gitu. Betul. Jadi gini, benang merahnya ya tadi ujung-ujungnya kan orang gitu ya. Makanya kenapa waktu itu saya mendirikannya Human Plus gitu ya, karena memang saya fokus ke orang awalnya gitu ya.
Karena berdasarkan pengalaman baik sebagai profesional maupun ketika menjadi konsultan, ujung-ujungnya sebenarnya ngajarin orang gitu. Nah, maka saya tertarik untuk menekuni bidang MSDM ini, manajemen sumber daya manusia. Nah, kemudian kami mendirikan Human Plus tahun 2009, gitu ya. Waktu itu memang target market kita sebenarnya ke korporasi sih. Sampai 2014 itu saya diingatkan oleh seorang sahabat yang katanya, kok yang dibantu perusahaan gede, perusahaan kecil itu banyak yang membutuhkan ilmu ini, gitu. Nah, 2014 saya akhirnya mulai bikin program yang dikhususkan untuk juga mengakomodir perusahaan-perusahaan yang sedang bertumbuh, gitulah. Nah, disitulah. Nah, jadi kita setiap bulan ada kelas, gitu ya. Ada program-program unggulan itu How to be the World Class Manager. Itu betul-betul memberikan pondasi bagi siapapun yang ingin menjadi pengelola bisnis. Jadi kalau kita belajar, kan itu belajar dari dasar ya. TK, SD, SMP, SMA gitu ya. Kalau mau kita berlatih karate dari sabuk putih dulu, terus kuning, hijau sampai coklat dan hitam selalu. Nah, celakanya untuk urusan manajerial, untuk urusan bisnis, kadang-kadang orang lompat langsung ke atas. Kayaknya Mas Untung juga begitu. Termasuk saya dulu orang lapangan depan layar, bikin perusahaan, bikin perusahaan langsung mengklaim dari CEO kan. Dan celakanya, celakanya mereka nggak mau belajar dari bawah. Nah, itu dia. Mereka merasa bahwa saya udah CEO, jadi belajarnya belajar ilmu CEO. Nah, padahal ini menurut saya ini satu kekeliruan. Ya, jadi mestinya meskipun kita sudah terlanjur jadi mengangkat diri jadi CEO, nggak ada salahnya belajar dari bawah. Nah, kami ngajarin fondasi dulu. Gitu. Ini cocok nih, Coach. Nah, sebelum masuk ya. 2025 nih banyak teman-teman kita yang pastinya ingin membuka kesempatan baru berjuang di 2025 agar sukses perusahaannya, atau secara pribadi ini mau menjadi seorang yang pantas dibilang world class manager misalnya, atau juga orang dengan kepribadian leadership yang luar biasa. Nah, mungkin secara detail nanti bisa ambil kelasnya, Coach, tapi ibaratnya gini, apa sih yang mesti dilakuin nih, Coach? Dari awalnya gimana? Secara attitude, manner gitu. Karena kan anak-anak Gen Z sekarang agak berbeda, Coach. Maksudnya secara attitude-nya tuh berbeda dikarenakan memang terbentuk dari sosial media atau media yang sekarang ada gitu ya. Mungkin kalau kita tadi Coach bilang udah pada posisi tertentu, kemudian tetap harus belajar lagi, dirunut lagi dari bawah nih. Kemudian sebenarnya ilmunya apa sih untuk sampai gitu? Kan sekarang nih banyak yang udah sampai pada level tertentu tanpa tahu nih asalnya seperti apa. Tiba-tiba misalnya mungkin ya qadarullah ada rezeki yang membuat dia tiba-tiba misalnya jadi influencer terkenal misalnya. Di posisi itu kemudian dapat pengakuan banyak orang. Tapi kemudian pondasinya nggak kokoh gitu, Coach. Karena didapatkan memang ya di dunia sekarang kan gampang viral nih. Tak dapat posisi itu kemudian punya bisnis yang laku. Tiba-tiba dapat angin, terpaan, gubrak. Karena nggak tahu pondasinya. Betul itu. Apa nih, Coach? Dari awal nih, secara mudahnya yang dipahami sama teman-teman gimana, Coach? Jadi ini riset sebenarnya sudah lama sekali, dan beberapa riset yang menyatakan bahwa kesuksesan seseorang itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Apa tuh? Pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental. Nah, kontribusi sikap mental itu menurut para ahli ya, menurut hasil penelitian itu katanya 85%. Bahwa keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh sikap mentalnya. Nah, dasarnya dari apa? Karena ternyata membentuk sikap mental itu jauh lebih lama, jauh lebih sulit dibanding menambah pengetahuan dan keterampilan. Berarti bener ya, adab sebelum ilmu nih bener berarti? Bener, itu dia gitu. Kalau kita nggak tahu sesuatu, belajar sebentar, baca buku, ikut kelas langsung paham. Kita nggak tahu keterampilan, kita berlatih, kemudian latihan, kita punya keterampilan. Mungkin hitungannya ya dalam hitungan hari, minggu, bulan kita jadi terampil. Tapi sikap mental ini nggak cukup 1-2 tahun, butuh waktu yang panjang. Itulah kenapa para ahli mengatakan bahwa sikap mental ini penting. Dan
Yang paling baik melatih sikap mental itu sejak dini, sejak bayi bila perlu. Karena kita seringkali, karena ketidaktahuan kita, seringkali kita mengajarkan sikap mental pecundang. Oke, sebelum ke sana. Jadi secara umum ada 3 kategori sikap mental itu. Sikap mental the winner, pemenang, sikap mental minimalis atau at leaser, dan sikap mental the loser, pecundang. Nah, ada dasarnya itu. Ada dasarnya. Salah satu contoh aja ya. Misalnya, ini sikap mental pecundang itu memiliki karakter katakanlah blaming. Ya, itu kategorinya the loser. Nah, nyalahin orang terus dengan segala macam. Nah, betul. Nyalahin orang, nyalahin situasi, pokoknya bukan saja yang salah, orang lain yang salah atau situasi yang salah. Kadang-kadang pemerintah ikut disalahin, dunia luar disalahin. Jadi dia playing victim. Play victim. Ini sekarang gayanya begitu, Coach. Nah itu karena pola didiknya yang salah. Oh, jadi parenting ini ngaruh banget. Oh iya, jadi tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada orang tua. Kadang-kadang kita diajarin, contoh ya. Dulu Mas Untung lagi kecil, balita, belajar jalan. Kemudian lagi belajar jalan gitu, jatuh ke serimpet meja. Apa yang dilakukan orang tua? Oh, kadang-kadang salah meja. Mejanya dipukul. Udah nak, jangan nangis. Udah mama pukul mejanya. Meja kamu jangan nakal ya. Itu blaming. Kita ngajarin blaming sama anak kecil. Nah, itu yang enggak boleh. Jadi kita kalau masih punya anak-anak di rumah, jangan ajarkan yang begitu. Tapi ajarkan sikap-sikap yang positif. Gitu. Jadi memang kejadian itu karena sebab akibat ya, karena kesalahan dia. Betul. Biar jangan diulang. Iya. Oh, itu harusnya diajarin, bukan nyalahin mejanya, tapi diajarin dianya. Hati-hati ya, di situ ada meja. Kalau nabrak meja ya pasti kamu jatuh. Kan ngajarinya mestinya begitu. Oh, iya. Nah itu ngajarin the winner, bukan ngajarin the loser gitu. Kalau yang apa di tengah tadi? At leaser. At leaser tuh At gimana? leaser itu minimalis. Gimana? Jadi dulu lagi sekolah, yang penting naik kelas lah. Nggak pengen jadi juara. Nah itu at leaser, tengah-tengah, nggak baik nggak jelek juga gitu, dia di tengah-tengah. Mediocre ya, safety player lah. Safety player. Justru mereka safety player yang di tengah, safety player itu justru mereka yang takut sama tantangan, jangan-jangan. Betul. Jadi dia yang berada di tengah-tengah itu kalau berhasil dia merasa itu sebagai sebuah keberuntungan. Misalnya target tercapai, waduh saya beruntung sekali bulan ini target tercapai. Dia merasa itu bukan kerja kerasnya dia. Dia merasa itu keberuntungan dari luar, dari yang di atas gitu. Nah gitu. Padahal sebenarnya itu hasil effort kita. Iya. Ada peran kita di sana. Ada gitu. peran. Nah. Kalau contoh parentingnya apa itu ya? Kayak gitu ya yang mana nih? Ya kayak gitu, at leaser itu misalnya. Udah nggak apa-apa yang penting naik kelas gitu kan. Nah, betul. Dan kadang-kadang ada budaya kita juga yang kurang tepat. Misalnya apa ya? Alon-alon asal kelakon. Nah, itu yang begitu udah budaya ewuh pakai ewuh. Nah, itu juga termasuk di dalamnya di situ. Oh iya gitu. Iya. Berarti cara memandang konsep bersyukur juga kadang-kadang salah juga ya sebenarnya. Betul. Nggak apa-apa sih kadang-kadang. Maksudnya kan oke, besok lebih keren lagi. Ini bagus nih, tapi besok lebih keren lagi nih bisa nih gitu misalnya kan. Betul, iya. Betul itu konsep bersyukur ada yang suka salah kaprah. Salah kaprah. Betul. Soalnya naik kelas atau enggak takdir. Jadi nggak perlu belajar. Iya. Jadi kalau punya ambisi dikiranya nanti dianggap tidak bersyukur gitu. Iya, ada yang begitu. Nah, kalau yang ini nih leader nih gimana nih? Contoh-contohnya. Iya. Nah, kalau yang the winner itu biasanya dia pertama dari atas dulu, dari pola pikir ya. Dia berpikir besar. Jadi di kepalanya itu dia punya mimpi-mimpi yang jauh. Gitu ya. Bukan hanya mimpi cuma naik kelas doang, tapi saya pengen jadi juaranya juga pengen yang besar gitu ya, pengen meraih mimpi-mimpi yang besar gitu. Kemudian dia achiever itu pengen selalu punya prestasi. Nah itu karakter dari the winner gitu ya. Betul. Misalnya di kelas dia kepengen selalu kelihatan menonjol gitu. Bukan pengen selalu menonjol, pengen juara. Gitu. Juara. Kalau di akademis pengen juara atau kalau misalnya ikut organisasi pengen jadi ketua gitu. Dia pokoknya mau
mau apa ya? Mau berprestasi lah. Itu kan achiever namanya gitu. Oh, jadi memang itu positif ya saudara ya? Positif. Kepengen eksis ya dia tekan ini, dia pengen nongol, Betul. pengen nongol, pengen Iya. jadi dia yang misalnya main bola maunya di striker dia. Iya. Misalnya kayak Betul. gitu. Oh, jadi itu justru positif kalau ada yang begitu. Positif, betul. Kalau misalnya setelah baru denger ini, kemudian ada pola yang keliru, atau juga mungkin dia ngerasa dulunya dididik dengan tipe begitu gitu ya, masih bisa berubah nggak coach? Misalnya udah jadi nih, udah punya perusahaan, udah jadi, atau juga mungkin dia udah jadi udah dewasa lah gitu. Iya. Dulu saya mau gitu, jadi saya apa-apa nyalain orang misalnya gitu. Nah, kira-kira itu masih bisa berubah nggak coach? Attitude itu? Bisa. Iya, kan begini cara kerja, segala sesuatu itu kan disimpannya di otak. Ya, jadi kalau bicara otak itu bicara hardware, kalau softwarenya itu bicara tentang pikiran. Ya. Nah, ini kan saling berhubungan ya antara hardware dengan software. Nah, ketika kita bicara tentang watak, karakter, sikap mental, itu kan software, bukan hardware, gitu ya. Nah, software itu sudah terinstall di kepala kita, sama seperti komputer. Ada hard disk awalnya kosong, kemudian kita merekam. Nah, cara kerja otak itu sebenarnya bukan otak seperti komputer yang meniru cara kerja otak manusia, gitu kan? Nah, gitu. Nah, jadi kalau di komputer, kalau kita mau mendelete, saya punya sikap mental pecundang tadi gitu ya. Mau delete kan gampang kalau di komputer, tinggal cari filenya, ketemu, delete, hilang. Nah, di otak pun sebenarnya cara kerjanya mirip seperti itu. Jadi kalau itu kita sudah sadari ada dalam rekaman kita, maka kita perlu memasukkan rekaman-rekaman yang bisa menghilangkan itu. Oh gitu. Ya, walaupun sebenarnya kalau di kepala ya, kalau udah masuk dalam memori itu kadang-kadang bisa terpanggil lagi gitu ya. Betul, karena tidak bisa dihapus, hanya bisa ditimpa. Jadi segala sesuatu yang sudah melekat di kepala itu sangat sulit untuk dihapus, yang bisa hanya ditimpa. Nah, itu juga yang kemudian dilakukan oleh para terapis. Misalnya ketika seseorang merokok gitu kan. Seseorang yang merokok gimana caranya supaya dia tidak merokok lagi. Nah, itu kan udah ada rekaman di sini. Ada memori kenikmatan dia. Betul. Maka dia harus ditimpa mencari kenikmatan lain apa untuk menggantikan itu. Tapi suatu hari itu bisa muncul gitu. Jadi tinggal kuat-kuatan nanti rekaman mana yang lebih kuat gitu. Iya benar juga sih. Soalnya saya ada kenalan dia ya kadarullah beliau mungkin ya mempunyai addiction dengan narkoba gitu ya. Kemudian dapat di terapi berubah gitu ya, sembuh. Tiba-tiba berkumpul lagi sama teman-teman yang lama. Memori kenikmatannya nongol lagi. Betul. Kemudian balik lagi gitu. Iya, betul. Karena memang nggak hilang gitu ya. Tidak bisa dihapus. Hanya bisa ditimpa ditindih lah bahasanya gitu. Hanya bisa ditindih aja. Caranya bagaimana itu coach? Ya diulang-ulang tadi. Diulang-ulang yang program barunya itu gitu ya. Harus terus. Kan prinsip pikiran itu misalnya begini. Kalau saya punya CD yang kosong, itu kan nggak bisa putar lagu apapun kan. Nah, jadi kita kalau mau memutar ulang itu ngerekam dulu baru bisa diputar ulang. Nah, sering-seringlah diputar ulang rekaman yang baru itu sehingga bisa menindih yang lama tadi gitu. Oh gitu. Jadi misalnya kita mau menghapus, misalnya nih CD-nya CD RW nih yang bisa ngerekam lagi. Udah ada rekaman, ditimpa rekamannya. Timpa rekaman. Diputar terus. Putar terus yang baru ini. Sehingga yang lama kan ibaratnya kita naruh barang di rumah yang lama sekali nggak pernah kita sentuh, kan lupa naruhnya di mana. Nah, kira-kira begitulah. Tetapi tidak seperti itu, tapi kira-kira cara kerjanya begitu. Ya benar-benar juga ya. Sama aja kalau orang ngapalin Quran gitu ya, hafal gitu ya. Kemudian nggak pernah dipanggil, lupa. dengerin lagu mulu segala macam, lupa. Betul. Tapi ketika dibaca lagi ingat lagi. Betul. Jadi kata kuncinya sering panggil ulang. Kalau sudah direkam sering panggil ulang. Berarti sering dipraktekkan atau dijalankan. Iya. Nah, setelah dapetin attitude itu nih, attitude winner nih, gimana di awal nih, apa next yang harus dilakukan? Nah, itu modal dasar itu. Ya, jadi kalau kita sudah punya modal dasar, mendapatkan yang lain itu menjadi jauh lebih mudah. Gitu. Dan pengalaman saya juga menunjukkan begitu. Ya, jadi sikap mental ini yang saya merasa bahwa itulah yang membuat banyak keberhasilan yang saya dapatkan dari sikap mental. Tapi ada pengaruhnya nggak coach?
sikap mental dan attitude itu terbina dari kondisi, misalnya ya, yang orang tuanya dalam posisi ekonomi yang prihatin, banyak anaknya sukses. Dikarenakan memang ya mungkin mentalnya terchallenge, kalau dia nggak bergerak nggak jadi nih, atau nggak hidup nih gitu ibaratnya kemudian membuat dia do or die gitu ibaratnya. Ya semacam itu. Ada pengaruhnya juga nggak, Coach? Dan kebanyakan ini orang tuanya sukses kayak anaknya pemalas gitu misalnya. Bisa dibilang ada pengaruh, tapi yang paling utama sebenarnya pola didik orang tua, parenting tetap. Betul. Ya, bukan berarti anak orang sukses, anak orang kaya tidak bisa sukses. Kalau dia mendidiknya benar bisa sukses juga. Betul. Betul. Jadi karena intinya pola didik. Pola didik. Asuh, ya? Betul. Nah, yang tidak disadari adalah tadi yang dari orang tuanya dari sisi ekonomi tidak mencukupi, maka dia dididik bukan oleh orang tuanya tapi oleh kehidupannya. Kehidupannya lah yang mendidik karakternya dia. Untuk jadi pejuang itu memang keadaan gitu ya. Karena keadaan. Oh gitu. Iya. Ada faktor luar jadi. Ada faktor luar campur tangan di sana. Itu bagian dari takdir ya guys ya. Tapi tetap aja itu nggak semua orang juga ya Coach ya. Ibaratnya ada juga mungkin yang ekonominya prihatin, keterusannya juga malas juga. Ada juga. Betul. Oke, ketika sudah punya modal dasar itu, apalagi nih Coach? Ibaratnya kan ada juga yang begitu, tapi dia nggak tahu bahwa ada pola-pola yang sebenarnya untuk jadi leader atau jadi manajer tuh harus begini gitu misalnya. Nah, setelah itu tinggal ada dua kan, ada pengetahuan, ada keterampilan. Orang yang punya pengetahuan itu bisa menjelaskan, tetapi belum tentu bisa mempraktekkan. Nah, orang yang punya keterampilan bukan cuma sekedar tahu, tapi dia bisa mempraktekkan. Nah, tergantung kita butuh yang mana nih. Apakah butuh sekedar tahu atau butuh terampil? Nah, di sini bedanya. Misalnya ketika kita bicara tentang kita mau jadi manajer. Manajer bukan pengetahuan, bukan ilmu manajemen, tapi keterampilan manajerial. Nah, yang perlu kita kuasai adalah keterampilan manajerial. Bicara tentang kepemimpinan, bukan ilmu kepemimpinan, tapi keterampilan tentang kepemimpinan. Nah, jadi kita perlu memilah-milah. Nah, kalau kita mau menjadi seorang pemimpin, ya kita memerlukan banyak pengetahuan dan juga keterampilan. Double dua-duanya. Dua-duanya diperlukan. Gitu. Jadi bukan cuma ilmu aja tapi harus dipraktekin juga deh. Harus dipraktekin gitu ya. Karena bicara memimpin orang lain itu bicara keterampilan kan. Gitu. Bukan hanya tahu teori kepemimpinan begini-begini gitu ya, tapi enggak cuma bisa ngomong doang. Sehingga kita tidak heran kalau ada orang-orang di bawah yang bilang, "Lah, atasan kita cuma bisa ngomong doang." Nah, itu karena dia tahu tetapi tidak walk the talk. Tidak melakukan apa yang dikatakannya gitu. Artinya dia sebatas memiliki pengetahuan, tidak memindahkannya menjadi sebuah keterampilan. Oh gitu. Tapi untuk sampai pada level bisa kemudian memimpin orang lain, apa tahapannya, Coach? Apa mungkin dia harus bisa memimpin dirinya sendiri dulu atau gimana? Ya betul. Jadi kalau saya membuat tangga gitu ya, kita harus beres dengan diri sendiri dulu. Ya, saya menyebutnya personal leadership. Beres dulu dengan kita, nanti akan jauh lebih mudah memimpin orang lain. Kenapa demikian? Karena memimpin dengan contoh itu sangat powerful. Ya, jadi satu tindakan itu lebih efektif dari ribuan kata-kata. Ketika kita bilang, kamu lakukan ini, kerjakan ini. Datang tepat waktu, disiplin, misalnya kerjakan ini, tapi kita tidak memberi contoh. Waduh, yang ada capek ngomong. Tapi kalau kita bicara disiplin, kitanya memang disiplin. Kita bicara harus rapi, harus bersih, kitanya begitu. Ya, kadang-kadang nggak ngomong pun mereka akan melakukan karena kita mencontohkannya gitu. Nah, itu prinsipnya begitu. Banyak yang perlu saya lakukan ya sebenarnya. Saya mesti datang lebih pagi kayaknya. Menarik juga ya, berarti memang untuk jadi bisa memimpin orang lain berarti memang harus finish dulu di diri sendiri ya berarti. Idealnya begitu. Itu jauh lebih powerful gitu. Ya seperti halnya mungkin kalau nyemangatin anak gitu ya. Kamu harus jadi orang sukses, kamu jadi orang kaya gitu. Tapi orang tuanya nggak punya duit. Bukan, jangan jauh-jauh. Sholat. Orang tuanya sholat enggak?
Baca Quran, orang tuanya baca enggak? Oh iya. Itu orang tua di rumah itu role model. Saya di rumah nggak perlu nyuruh kamu baca Quran, kamu sholat, kamu baca buku. Dengan saya menjalankan saja, anak-anak udah melihat, oh bapaknya rajin sholat, bapaknya baca Quran, bapaknya baca buku, anaknya ngikut sendiri, nggak disuruh juga. Jadi kalau orang Jawa bilang jangan jarkoni. Iya. Nah, biasa ngajari nggak bisa ngelakoni. Betul. Kadang-kadang kalau udah biasa gitu, bapaknya baru pakai sarung aja, anaknya udah nggak enak gitu kan. Iya. Nah itu contohnya begitu ya. Itu contoh di rumah, sama di pekerjaan juga. Kira-kira begitulah konsepnya. Oh iya. Tapi kan tentunya juga jadi leader itu, jadi manajer itu kan nggak gampang juga ya Coach ya. Soalnya kan yang dipimpin itu manusia-manusia yang juga punya karakter gitu. Manusia yang punya latar belakang pendidikan parenting yang beda gitu, atau juga mungkin mindset yang beda gitu, yang kemudian ada yang sepaham, ada yang enggak gitu kan. Nah itu juga satu tes beda juga tuh kan. Iya betul. Jadi gini, tadi ada kata-kata nggak gampang. Sebenarnya gampang dan tidak gampang itu perbedaannya tipis. Apa tuh? Kita sudah tahu caranya atau belum? Jadi segala sesuatu yang kalau kita bilang tidak gampang, itu petunjuk bahwa kita belum tahu caranya. Nah, itu gimana nih Coach? Nah, jadi kalau kita tidak tahu caranya, belajar segera. Benar-benar. Betul. Misalnya, kok saya ngajarin anak kok susah ya? Itu berarti belum tahu caranya. Saya udah ngelatih anak buah saya begini, kok dia begini terus ya? Berarti itu belum tahu caranya. Nah, jadi clue-nya setiap kita mengalami kesulitan dalam hal apapun, itu petunjuk kita belum tahu caranya. Oh, itu sebenarnya alarm ya buat kita ya? Alarm, betul. Jadi semua permasalahan dalam satu perusahaan atau dalam keluarga sekalipun gitu, ketika ada permasalahan itu sebenarnya solusinya tinggal cari tahu caranya. Cari tahu caranya. Oleh karenanya kita harus terus belajar. Iya. Tujuannya agar kemampuan kita selalu di atas persoalan. Kan Bang Ari suka main game kan? Ya. Kalau kita pemain di dalam game itu kan ada level-levelnya. Kalau kita pemain level 8, bermain di level 8, peluang menangnya gimana? Begitu ya ada peluang menang. 50-50 ya. Kalau kita pemain level 8, bermain di level 9, peluang menangnya? Lebih kecil. Lebih kecil. Kalau kita pemain level 8, bermain di level 7, peluang menangnya? Besar. Nah itu. Jadi dalam kehidupan, dalam pekerjaan pun sama. Kalau kemampuan kita di atas persoalan, kita bisa beresin persoalan apapun. Iya benar juga. Berarti challenge-nya adalah menambah selalu belajar. Belajar ya. Nah, mengenai persoalan itu sendiri. Bagaimana kita memilah atau juga memecahkan satu persoalan atau masalah, ibaratnya setiap apapun ya. Kalau saya rasa bahwa setiap perusahaan itu pasti ada masalahnya atau persoalan yang perlu dipecahkan. Nggak usah begitu. Bahkan bisnis itu timbul dari persoalan. Iya. Misalnya kayak orang bikin, ada aplikasi baru supaya orang bisa beli makanan nggak usah pakai pergi gitu. Itu kan ada aplikasi keluar yang bisa bikin kirim makanan gitu. Itu kan berasal dari persoalan orang malas keluar kan gitu. Iya. Jadi sebenarnya persoalan kadang-kadang jadi bisnis juga gitu. Jadi awal bisnis. Betul. Nah, kalau kita dalam menghadapi persoalan, bagaimana mindset yang harus kita tanamkan? Pertama kita harus aware, harus sadar tentang persoalan, gitu ya. Jadi persoalan itu hal yang biasa karena ada orang yang menghadapi persoalan itu emosi, marah. Ada yang panik, macam-macam reaksi orang marah. Nah sebenarnya masalah itu adalah makanan sehari-hari setiap orang. Karena kita selalu punya masalah. Nah tantangannya adalah bagaimana kita harus menjadi seorang problem solver. Itu harus melekat dalam diri kita. Contoh, ini tidak terjadi sama Mas Untung, tapi sama yang lain mestinya banyak terjadi. Misal, setiap akhir bulan sering kali orang kehabisan uang. Ya, nah saya suka bertanya sama mereka, ini baru kejadian bulan ini atau udah berbulan-bulan? Udah berbulan-bulan. Saya asal akhir bulan kehabisan uang, asal akhir bulan kehabisan uang. Itu petunjuk bahwa dia bukan seorang problem solver. Karena kalau itu terjadi kepada saya, maka saya akan berpikir gimana caranya bulan depan saya tidak kehabisan uang lagi. Nah, itu berarti saya sudah berpikir sebagai seorang problem solver. Jadi kalau persoalan tiap bulan berlangsung, kita pertama mungkin tidak aware bahwa itu adalah sebuah masalah yang harus kita selesaikan.
Dan yang kedua bisa jadi karena kita tadi nggak mau peduli dengan masalah gitu ya. Jadi kita lewatin aja, males cari mikir. gampangnya, males mikir. Oh, Gitu. tapi masalah datang terus tetap. Datang terus. Kalau misalnya contoh kasus, misalnya ya selalu defisit gitu ya. Dalam bulan ini, besok bulan ini masih defisit terus gitu. Itu yang misalnya dalam suatu bisnis ya, misalnya bisnis apa ya, misalnya bisnis restoran. Defisit mulu nih, ada aja bocor terus. Itu amanahnya dulu yang mesti kita cari itu, Coach. Misalnya contoh ya, ini misalnya penjual retail itu. Ya, sama seperti kasus saya tadi benerin perusahaan yang minus 1,8 miliar setiap bulan itu. Nah, yang saya pelototin kan pengeluaran terbesar apa sih? Itu dulu. Itu dulu. Ya, jadi sebelum bicara nambah pemasukan, yang paling gampang nahan pengeluaran dulu. Ada yang bisa dikurangin nggak? Ada yang bisa dihilangin nggak? Pelototin aja dulu, gitu kan? Nah, jadi bicarakan ada pemasukan, ada pengeluaran. Saya mulai pelototin dulu yang pengeluaran terbesar itu apa, ada yang bisa dipangkas enggak. Sama pelototin kenapa biaya ini mahal, kenapa ini mahal, kenapa ini mahal, pelajarin di situ. Nah, kita berpikir gimana caranya. Misal tadi bicara tentang retail ya. Saya punya rumah makan misalnya. Ini kenapa sih biaya HPP-nya mahal misalnya, gitu ya. Ternyata setiap malam itu banyak sekali bahan baku yang kebuang misalnya. Itu kan menjadi mahal. Maka kita berpikir gimana caranya supaya setiap malam tidak ada bahan baku yang kebuang. Nah, itu kan berarti akan mengurangi biaya pengeluaran gitu kan. Itu salah satu contoh. Gitu. Kemudian kita juga bisa melihat mengapa kita rumah makan kita ukurannya segini, omset segini, jumlah orangnya kok banyak banget misalnya gitu. Nah, bisa nggak orangnya dikurangin? Bisa nggak begini gitu? Nah, itu salah satu juga untuk mengurangi biaya tadi. Oh, jadi memang memitigasi permasalahan gitu. Betul. Jadi perlu dianalisa. Perlu dianalisa terlebih dahulu. Jadi gini, kadang-kadang orang kalau ada masalah itu lompat. Seolah-olah kita udah tahu solusinya. Ada masalah ini langsung lompat. Oh, ini pasti jawabannya ini gitu. Padahal yang benar itu perlu dianalisis dulu. Ya, namanya itu analisis persoalan. Persoalan ini kan bicara tentang sebab akibat kan. Bicara tentang menyelesaikan masalah itu. Akibat ini timbul dari sebab. Maka kita lacak sebabnya apa sih? Oh, jadi satu-satu tuh. Ini keluaran gara-gara ini. Ini keluaran gara-gara satu-satu. Diurai dulu. Diurai. Karena kita kan memastikan keterampilan berpikir kita benar dulu nih. Kalau kita sudah benar, mungkin udah jalan sendiri di sini. Contoh, dulu belajar perkalian gimana? Di sekolah. Di sekolah. Tulis dulu kan? 12 kali 12, 2 kali 2, 2 kali 1, begitu kan? Sekarang masih begitu nggak? Sekarang sih orang-orang udah kalkulator langsung. Iya, enggak. Kalau sekarang udah enggak, udah di kepala gitu kan? Oh, tek gitu. Nah, melatih keterampilan berpikir dalam persoalan, dalam menyelesaikan persoalan juga sama begitu. Oh. Jadi dilatih dulu otaknya sebelum bisa menghitung 12 kali 10, nggak pakai hitung-hitungan lagi udah langsung tahu 120. Udah kenapa? Karena di otak kita cara kerjanya itu kan dia membentuk sinap. Sinap itu diilustrasikan seperti folder lah. Gitu. Nah, kalau belum ada foldernya nggak akan bisa ngitung, itu harus tetap begitu. Tapi begitu sinapnya terbentuk, begitu foldernya terbentuk, nyelesain masalah juga sama. Kenapa ini ada masalah ini? Di otak kita langsung jalan tek 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 tek. Oh, ini, maka ini ke sini gitu. Jadi keterampilan berpikirnya yang perlu dilatih. Jadi ada baiknya dong kita menemukan masalah pada masalah coba saya selesai ini gitu. Betul. Oh, jadi malah disitulah sebenarnya. Kata kuncinya di situ. Oh, jadi ketika ada masalah hadapin, jangan lari. Jangan lari. Hitung tuh masalahnya. Tidak akan beres dengan sendirinya masalah itu. Oh, gitu. Ada nggak di beberapa IP atau brand yang pernah ditangani, yang orang paham juga gitu? Misalnya ada satu restoran apa nih, misalnya nih antriannya apa gimana gitu ya. Sekarang mungkin dilihat orang yang masyhur gitu. Banyak. Misal gini. Ada contoh kasusnya, Coach, yang pernah. Contoh yang sederhana aja ya. Ada satu supermarket lah. Ada satu supermarket milik salah seorang pengusaha. Dia gregetan kalau ngelihat kasir ngantrinya lama. Gitu ya. Mungkin kita berpikir bahwa
tambah kasirnya gitu ya. Tambah kasirnya biar antrian jadi singkat gitu ya. Itu bukan cara berpikir seorang problem solver gitu. Nah, ketika saya diminta untuk menyelesaikan masalah itu, saya berada di lapangan, berada di Gemba menyebutnya, melakukan observasi, menganalisis. Sebenarnya apa sih yang lama? Jadi saya merhatiin sambil ikut ngebungkus di kasir itu gitu ya. Kelihatannya masa sih seorang Armala kerjanya cuma ngebungkusin gitu ya. Tapi sebenarnya yang mahal itu kan observasinya. Saya di situ melihat, misalnya ada orang datang ke kasir. Mbak, saya tadi nyari ini kok nggak ada. Di mana sih barangnya? Oh, ada di sana. Oh gitu ya, sebentar deh kalau gitu saya ngambil dulu gitu. Nah, waktu itu saya bilang, coba di skip dulu karena dia lagi nyari barang. Ya, antrian berikutnya. Nah, sama dia ternyata langsung di delete itu di kasir. Langsung masuk lagi. Ketika orang itu datang, ngulang lagi, nyekan lagi dari awal. Saya bilang, ini satu persoalan. Ini nih salah satu yang bikin kenapa ngantri lama. Terus ada lagi. Ada orang transaksi. Ternyata nggak bisa transaksi. Habis gitu dia telepon seseorang. Saya bilang, kenapa? Stoknya 0. Kalau stoknya 0, tidak bisa transaksi. Jadi dia telepon superiornya dulu, tolong dibenerin, diinput dulu baru bisa transaksi. Yang kedua, ini yang bikin lama. Gitu. Terus yang ketiga, gitu. Apalagi yang bikin lama nih, gitu. Nah, setelah transaksi bayar. Bayarnya pakai uang cash. Saya liatin, kok nggak ada EDC, kok nggak ada QR gitu ya, QRIS gitu ya. Kenapa? Saya tanya sama manajernya, kenapa? Oh, karena ownernya nggak mau pakai EDC, nggak mau pakai QR. Kenapa? Karena transaksinya baru kelihatan di esok harinya. Nah, jadi cara-cara yang seperti itu. Akhirnya udah, jadi yang menyebabkan ngantri lama karena ini. Beresin, mempercepat proses antrian. Nah, begitu caranya. Jadi memang ada perlunya juga langsung turun ya? Iya, wajib. Itu bahkan detailnya ditahu ya? Betul. Jangan mudah percaya laporan yang diberikan oleh anggota tim kita. Karena seringkali dimodifikasi sedemikian. Gitu, kadang-kadang yang baik-baiknya saja yang dilaporkan. Dan kalau kita nggak terjun ke lapangan, nggak akan ketahuan itu. Kayaknya bener juga ya. Kayaknya ada hal-hal. Ternyata saya dapat ilmu juga di sini ya. Saya pikir terima laporan itu udah selesai. Belum cukup. Oh, menarik. Jadi guys, sudah ada beberapa nih acuan ya. Satu, attitude kita nih perlu kita perbaiki. Kemudian bagaimana memanage diri sendiri juga perlu juga ya. Bagaimana kemampuan kita memecahkan masalah juga perlu gitu. Apalagi nih coach? Untuk apa nih? Untuk bisnis. Untuk bisnis. Apa ini udah 3 tadi ya? Udah 3 tadi ya? Pengetahuan, keterampilan, sikap mental. Udah semua tadi? Udah semua. Waduh, berarti sebenarnya gini, kalau misalnya di tahun 2025, kalau menurut pandangan coach sebagai seorang konsultan, apa yang akan dihadapi oleh dunia bisnis sekarang? Apalagi dengan teknologi yang sekarang ini semakin mudah gitu. Apa-apa kayaknya banyak profesi yang tergantikan dengan mesin sekarang nih kan. Ini 2025 bagaimana nih? Challenge lebih berat atau lebih mudah? Kita perlu selalu optimis. Itu kata kuncinya. Dan kalau kita tadi hubungkan dengan problem solver, dengan kemampuan kita menyelesaikan masalah, maka itu ada erat hubungannya. Jadi apapun tantangan, sepanjang kita bisa atau punya kemampuan menyelesaikan masalah itu, maka kita harus selalu optimis. Kadang-kadang kita ini punya kekhawatiran yang berlebihan. Waduh, ekonomi suram lah, macam-macam lah gitu ya. Nah, saya menyarankan terutama untuk teman-teman yang bisnisnya masih skalanya mungkin skala daerah tertentu, belum, misalnya bisnis kita masih lokal, belum ekspor gitu ya, atau impor ekspornya sedikit gitu. Ya kita harus tetap optimis gitu ya. Apapun keadaannya optimis. Apapun keadaannya. Oh, itu mental winner begitu ya? Mental winner gitu. Kalau nanti ada persoalan kan kita udah punya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan itu. Oh, ada masalah seperti ini kan kita harus wajib itu punya kemampuan problem solving dan decision making itu menjadi satu keterampilan yang mutlak. Bukan hanya bagi pengelola bisnis, tapi bagi siapapun yang masih hidup di dunia itu harus punya gitu. Kalau misalnya menghadapi inovasi, misalnya gini,
ada satu pola yang udah dijalankan oleh perusahaan bertahun-tahun dan itu manjur atau mungkin sudah berjalan dengan baik ya, sukses gitu dengan pola itu. Tapi namanya keadaan terus berjalan dan selalu ada hal-hal baru yang terjadi. Kemudian ada pola baru dengan inovasi baru yang mewajibkan sepertinya cara bermainnya udah nggak gitu lagi gitu. Harus merubah gitu. Terus sikapnya bagaimana cara untuk merubah itu? Kan berarti kan misalnya gini, contoh. Dulu ada satu bisnis misalnya kayak bisnis jaringan gitu ya, bisnis berjaringan, marketing berjaringan gitu ya. Lupa saya namanya apa. Pokoknya tipe yang seperti itu tuh kan cepat booming. Sekarang nggak lagi. Tapi apalagi dengan adanya online sekarang ini, ada yang direct selling sekarang ini kan gitu kan. Dan polanya itu kan jauh tuh, harus berubah. Ini bagaimana menyikapinya tuh? Apa ikut berubah atau kemudian tetap stay di posisi itu atau bagaimana proses yang secara mindset yang paling bijak tuh, Coach? Kita tidak boleh antipati terhadap perubahan. Perubahan itu memang kadang-kadang menyakitkan. Perubahan itu kadang-kadang tidak enak. Tapi kita memang perlu berubah, gitu ya. Kita tidak perlu menyukai perubahan, kita hanya perlu melakukannya. Jadi kata kuncinya di situ, gitu ya. Jadi saya ulang, kita tidak perlu menyukai perubahan, kita hanya perlu melakukannya. Suka atau nggak suka? Suka atau nggak suka, harus berubah. Kalau kita nggak ikut berubah, dilindas, kita ketinggalan. Jadi bahkan bisa jadi bisnis model kita juga berubah, gitu ya. Dan memang perubahan saat ini jauh lebih cepat dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Makanya para pengelola bisnis sekarang kalau mikir nggak terlalu panjang. Kalau dulu kalau bikin rencana strategis itu bikin itu untuk 20 tahun. Sekarang CEO manapun nggak ada yang berani bikin perencanaan sampai 20 tahun. Paling 5 tahun. Karena perubahan dunia begitu cepat gitu. Nah, jadi salah satu antisipasinya itu gitu kan. Kadang-kadang kan perubahannya cepat, tidak diduga-duga gitu. Nah, yang penting kita aware bahwa dunia berubah dan kita harus ikut berubah. Jangan sampai misalnya begini, ini hasil riset seorang profesor gitu ya. Dia waktu itu meneliti begini, seekor katak kalau dimasukkan ke dalam air panas, dia akan langsung meronta, langsung keluar. Jadi kita kalau ada perubahan yang cepat, kita langsung kelihatan, ini berubah, kita cepat ikut berubah. Nah, justru yang berbahaya itu kalau perubahannya perlahan-lahan, yang sering kali tidak disadari. Sama seperti katak, tadi dimasukin ke air panas, langsung berasa, langsung kabur dia. Tapi dimasukkan ke air di dalam tempayan, airnya dingin, dimasukkan, katak nyaman di air. Kemudian tempayannya kita taruh di kompor, kompornya kita nyalakan, lambat laun hangat airnya. Katak akan terus berusaha untuk menyesuaikan tubuhnya karena katak punya kemampuan untuk menyesuaikan suhu. Nah, airnya tambah panas, lama-lama mendidih. Itu jadi katak rebus. Nah, kita nggak sempat keluar. Nggak sempat keluar. Jangan sampai kita seperti katak rebus. Terlambat mengantisipasi perubahan karena pelan-pelan. Jadi yang berbahaya itu justru perubahan yang pelan-pelan, karena seringkali kehadirannya tidak disadari. Jadi kalau perubahannya drastis langsung berasa, kita langsung aware gitu. Jadi daya rusaknya nggak disadari gitu? Tidak disadari. Nah ini yang seringkali menidabobokan kita. Jadi kita udah terlanjur mungkin comfort zone dengan apa yang udah. Betul. Kemudian perubahannya sedikit demi sedikit tiba-tiba ketinggalan, tiba-tiba mematikan. Tapi masih ada nggak kesempatan untuk di escape dari situ kalau drastis? Sudah terlambat kadang-kadang. Gapnya sudah terlalu jauh. Ya, kita melihat banyak perusahaan yang seperti itu. Ya, ada salah satu perusahaan ponsel yang selama belasan tahun merajai, gara-gara dia begitu langsung nggak ada namanya. Langsung nggak ada namanya, langsung tutup. Itu karena perubahannya pelan ya. Perubahannya pelan. Dia merasa bahwa dia masih bisa ngikutin perubahan, gitu ya. Ternyata perubahan di luar jauh lebih cepat dibanding perubahan yang dia lakukan di dalam. Jadi ada sisi apa ibaratnya ya? Prediksi, pencenayangan lah ibaratnya. Itu juga perlu juga dalam bisnis. Perlu dong.
memantau apa yang berkembang di luar, pesaing kita gitu. Betul. Ya, makanya ketika kita berbisnis itu pengetahuan kita perlu luas. Misal kita kan sering ada banyak pameran gitu ya. Nah, itu salah satu cara meluaskan pemikiran kita mengikuti banyak pameran. Jadi pameran itu bukan cuma sekedar jalan-jalan. Itu untuk melihat perkembangan. Ada yang mendisrupsi bisnis kita enggak? Misalnya gitu ya. Ada teknologi yang akan menghancurkan bisnis kita enggak? Kan dari situ bisa kelihatan. Gitu ya. Dulu saya juga belajar meningkatkan kemampuan konseptual itu ya mengikuti pameran-pameran. Gitu ya. Justru jadi, bisa juga ada ide dari situ ya? Bisa juga ada ide gitu. Betul. Jadi harus memperluas wawasan ya teman-teman. Jadi misalnya pada saat kita mungkin stuck, mungkin bukan karena stuck ya, tapi karena kita mungkin belum paham aja. Belum paham. Ada jalan keluar di sana atau juga mungkin ada sesuatu yang belum kita tahu. Benar kata coach tadi ya, ibaratnya ilmunya belum sampai sana gitu. Jadi memang lebih banyak wawasan lebih baik ya. Wah, ini banyak sikap-sikap yang perlu kita tanamkan, apalagi kalau kita mungkin ingin menjadi pengusaha di tahun 2025 ini, atau juga memulai usaha, atau juga mungkin memiliki jenjang karir yang lebih baik. Tentunya juga dari dalam juga harus potensi kita dimaksimalkan. Betul. Nah, kira-kira nih coach, ada pesan apa? Oh ya, sebelum ke sana, saya kan ibaratnya gini guys, saya tuh ke tempatnya coach itu lokasinya nggak di Jakarta, di Kuningan belajarnya. Sampai kita bela-belain ke Kuningan waktu itu, berdua istri nyetir sendiri gitu guys. Nyasar pula gitu kan. Disasarin nama GPS ya. Jalan-jalan tikus gitu ya. Walaupun begitu di Kuningan pun kelasnya tuh pack gitu. Padat gitu ibaratnya. Untuk teman-teman yang mau ikutan mungkin langsung aja cek IG-nya. Human Plus ya? Human Plus Institute. Human Plus Institute. Siapa tahu mungkin bisa akan ketemu. Tapi di situ ada satu hal juga yang menurut saya menarik ya. Apa itu? Bahwa kita ketemu juga kolega baru gitu. Oh iya, karena ya dari ujung Sumatera sampai ujung Papua datang ke Kuningan itu. Makanya. Iya. Jadi justru kadang-kadang kita ketemu bisnis sendiri juga di situ. Betul. Tapi kenapa nggak mau di Jakarta, coach? Apa emang di situ sekalian mau nyalon jadi wali kota? Kuningan itu tempat kelahiran saya. Kota kecil di bawah kaki Gunung Ciremai. Dan bukan kota perlintasan, sehingga sepi kotanya. Jadi saya ingin turut meramaikan kota Kuningan dan harus mendatangkan orang ke sana. Kalau tidak ada kegiatan ya orang nggak akan datang ke sana. Gitu. Iya, benar. Nah itu jadi ya alhamdulillah. Memang lokasi juga lokasi refreshing sih. Refreshing. Kan dulu perundingan Linggarjati aja zaman Belanda udah di sana gitu kan. Nah. Ini menarik nih. Coach, kira-kira pesan untuk para sekarang ini nih teman-teman yang lagi mau membuka usaha, mau mulai berjuang di 2025 gitu. Kemudian sudah merasakan sedikit lah di awal bagaimana pemecut semangat yang disampaikan coach barusan. Kira-kira apa nih coach? Iya. Pertama, jangan takut. Jangan takut menghadapi situasi apapun gitu ya. Kita harus tetap optimis juga gitu, dan kata kuncinya kita harus menjadi seorang pembelajar. Belajar yang akan mendekatkan diri pada apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin yang hebat, ya rekamlah ilmu tentang kepemimpinan, gitu ya. Kalau kita ingin menguasai bidang marketing, ya pelajarilah ilmu marketing, gitu. Apapun yang dihadapi di tahun 2025 ini, hadapi dengan optimis. Jangan ada pesimisme, apapun tantangannya hadapi. Dan sikap mental itulah yang utama. Kalau misalnya wah udah telat dong ini, misalnya saya mesti mulai dari kemarin-kemarin, nggak ada ya ketelat itu? Tidak ada kata terlambat. Ya kalau kita melihat banyak orang-orang sukses yang memulai segala sesuatu di usia yang sudah cukup senior gitu. Oh iya, menarik juga ya itu ya. Kalau nggak salah saya dengar Colonel Sanders itu mulai KFC itu umur 60 tahun. Betul. Benar ya, berarti nggak telat itu ya? Tidak telat. Waduh, ini optimisme yang luar biasa guys. Ya di agama kita juga disarankan, maupun besok kiamat pun sekarang nanam korma. Iya. Ya, jadi ibaratnya nggak pernah ada kata terlambat, dan yang kita dengar tadi sebuah motivasi di mana 2025 akan terasa kecil kalau kita optimis ya. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan jalannya teman-teman semua. Kalau ingin tahu lebih banyak mengenai coach, langsung aja bisa add Instagramnya, yaitu
@armala armala.mps. MPS apa? Master Productivity Specialist. Masya Allah. Jadi ketika saya bikin Armala nggak bisa, jadi saya pakai nama apa lagi ya? Udahlah MPS aja. Gitu. Gara-garanya begitu. Nah, siapa tahu teman-teman jadi lebih produktif kalau kenal dengan beliau. Kemudian lihat feeding-feedingnya seperti apa. Kalau perlu juga belajar ke beliau. Terima kasih waktunya coachnya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa bermain lagi ke Kuningan gitu ya. Amin. Dan juga kita butuh bimbingan juga sama coachnya. Siap. Dalam bisnis kita tetap butuh bimbingan atau coach ya, untuk bisa mungkin mengarah ke direction yang benar gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Jika dirasa ini menarik, monggo silakan share sebanyak-banyaknya dan mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ini akan menjadi pahala jari buat teman-teman semuanya. Kita doakan juga coach lancar apa yang dijalankan ya di tahun 2025. Sampai ketemu lagi. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.